Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan, ketaatan sebagai bekal untuk pulang kampung kita suatu ketika nanti. Dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala menerima usaha-usaha yang telah kita lakukan selama ini dalam rangka mengumpulkan bekal pulang kampung, dan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kita semua keistiqomahan, kemudahan untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan sampai akhir usia kita masing-masing. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan dan mencurahkan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada siapa saja dari umatnya yang istiqomah mengikuti ajaran beliau sampai hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang harus kita miliki dalam kehidupan kita di atas permukaan bumi ini sebagai hamba Allah, yaitu senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah sendiri mengabarkan di dalam Al-Qur'anul Karim, tepatnya dalam surah Yunus ayat yang ke-44, Allah mengatakan, innallaha la yadhlimun nasa syai'a. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya Dia tidak menzalimi manusia sedikit pun. Dia tidak menzalimi manusia sedikit pun. Para ulama menyebutkan kenapa lafaz ayat ini disebutkan manusia secara khusus. Para ulama mengatakan dikarenakan makhluk yang lain selain manusia itu tidak ada yang pernah komplain sama Allah. Mereka semua makhluk selain manusia adalah makhluk yang tunduk dan patuh pada Allah, menerima seluruh yang Allah tetapkan untuk mereka. Manusia sedikit pun. Kalau kita bertanya kenapa hanya manusia yang disebutkan? Karena yang membangkang manusia, karena yang protes manusia, karena yang Allah Subhanahu wa taala sifat ketundukan dan kepatuhan yang Allah menyebutkan di dalam Al-Quran seluruh makhluk
Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Senantiasa bertasbih, memuji Allah, menyanjung Allah seluruh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Semuanya. Allah yang mengabarkan kepada kita. Kemudian Allah mengabarkan dalam surat Yunus ini bahwasannya Dia tidak pernah menzalimi manusia sedikit pun. Tidak ada keputusan Allah yang menzalimi manusia. Allah tidak menzalimi manusia saat dia miskin. Allah tidak menzalimi manusia saat dia sakit. Allah tidak menzalimi manusia saat dia susah. Tidak ada keputusan Allah yang menzalimi manusia. Tidak ada ketetapan Allah yang menzalimi manusia. Yang terkadang manusia merasa dengan kesulitannya, dengan penyakitnya, atau dengan kekurangan-kekurangan lainnya menganggap Allah pilih kasih terhadap dirinya. Dengan ditetapkan sebagai bawahan, tidak sedikit mereka berprasangka buruk pada Allah. Kenapa saya sebagai bawahan, yang lain sebagai atasan? Allah tidak pernah salah. Allah tidak pernah menzalimi manusia. Saat kita ditetapkan sebagai orang, sebagai manusia yang berjenis kelamin laki-laki dan sebagian wanita, maka Allah tidak salah, Allah tidak menzalimi. Saat kita ditetapkan sebagai seorang kepala rumah tangga, saat ditetapkan sebagai ibu rumah tangga, saat ditetapkan sebagai pimpinan, saat ditetapkan sebagai bawahan, tidak ada keputusan Allah yang menzalimi manusia. Sedikit pun tidak boleh. Tidak boleh kita berprasangka buruk pada Allah. Sedikit pun tidak boleh. Allah mengabarkan, innallaha la yadhlimun nasa syai'a. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengarkan atau menyimak ayat yang mulia ini, maka satu pelajaran di antara pelajaran yang terdapat di dalam ayat yang mulia ini, itu senantiasa kita harus berprasangka baik, berhusnuzan pada Allah terhadap apapun keputusan Allah pada diri kita masing-masing. Kita akan perinci sedikit. Saat manusia ditetapkan oleh Allah terlahir di muka bumi ini dengan kekurangan secara fisik, misalnya terlahir tidak memiliki dua buah mata. Kalau kita lihat, kalau kita menilai hanya dari sisi lahiriah saja, dari sisi duniawi saja, tidak melihat dari keterangan syariat, maka kita akan mengatakan Allah begitu teganya menciptakan satu makhluk yang bernama manusia tidak diberikan kedua buah bola mata. Tapi kalau kita menengok dan melihat keterangan dari Allah sendiri ataupun keterangan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ternyata Allah atau Nabi mengatakan manusia yang terlahir atau manusia yang diambil kedua bola matanya oleh Allah di permukaan bumi ini, baik dia tidak bisa melihat dari semenjak lahir atau dia tidak bisa melihat sesudah dia lahir, mengalami penyakit misalnya, Allah katakan kalau dia ridha terhadap keputusan Allah ini, maka dia telah memiliki mahar untuk masuk surganya Allah. Untuk masuk surganya Allah, Allah akan gantikan kedua buah bola matanya tersebut dengan surga. Apakah ada kezaliman di sini? Maka ketika kita memahaminya secara universal, secara komprehensif tentang takdir Allah, maka tidak akan pernah mungkin kita mengatakan Allah zalim. Tidak akan pernah mungkin kita mengatakan ada keputusan Allah yang salah.
Atau jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, jika ada seseorang yang ditetapkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah memiliki penyakit-penyakit yang lainnya, yang bahkan penyakitnya sampai menghilangkan nyawanya, apakah kita akan mengatakan Allah zalim, Allah salah, Allah keliru? Wallahi tidak jamaah. Tidak. Bukankah salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saat kita mengunjungi orang sakit, kita mengatakan apa, Pak? La ba'sa tahurun insyaallah. Tahur. Bukankah dengan penyakit-penyakit itu Allah Subhanahu wa taala menginginkan menghapus dosa-dosa kita? Yang mau enggak mau, suka enggak suka, kita akan menghadap di hadapannya suatu hari nanti. Kalau berhadapan dengan Bapak Ketua Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, atau pimpinan-pimpinan lainnya, manusia begitu tegangnya dan tidak sedikit yang mengeluarkan keringat. Bagaimana berhadapan dengan Sang Pencipta alam semesta ini? Yang suka tidak suka, yang mau tidak mau, kita harus berhadapan dengannya. Setiap kita, semuanya berhadapan dengannya untuk mempertanggungjawabkan lahiriah dan batiniah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu salah satu kasih sayang Allah kepada makhluknya, terutama makhluknya yang bernama manusia, Allah tetapkan apa yang namanya penyakit. Yang bisa jadi dengan penyakit-penyakit itu, sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penyakit itu menggugurkan dosa. Yang Nabi sampai mengatakan, jika orang ridha dengan penyakitnya, hatta jika penyakitnya sampai menghilangkan nyawanya, maka dia akan berhadapan dengan Allah tanpa membawa dosa sedikit pun. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Maka ketika kita mampu dan bisa menyikapi apa yang telah Allah tetapkan untuk kita dengan sebenar-benarnya, maka tidak akan pernah mungkin kita berkata Allah zalim, Allah keliru, Allah salah. Nanti kita semua akan merasakan bagaimana kasih sayang Allah kepada makhluk-makhluknya. Di suatu hari yang kita tidak bisa meminta tolong pada siapa-siapa, hatta kita nggak bisa minta tolong pada orang tua kita. Bukankah Allah mengatakan yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Allah mengabarkan pada kita jemaah, pada hari itu di saat persidangan kita harus menghadap Allah satu-satu. Tidak ada anak yang ingat pada bapak dan ibunya, tidak ada ibu dan bapak yang ingat pada putra-putrinya, tidak ada kakak ingat pada adiknya, tidak ada adik ingat pada kakaknya. Semuanya harus bertanggung jawab sendiri-sendiri di hadapan Allah. Laisa bainahu wa bainallahi turjumanun. Yang Nabi mengatakan tidak ada penterjemah antara kita dengan Allah, kecuali kita harus ngomong langsung jamaah. Bukankah kaki ini bergetar saat berhadapan dengan pimpinan? Bagaimana berhadapan dengan pencipta kita yang tersingkap seluruhnya, apa yang lahir dan batiniah kita, semuanya nampak jelas. Bagaimana hal ini tidak mengkhawatirkan kita? Maka kasih sayang Allah pada kita jamaah, Allah tetapkan dengan yang namanya penyakit, Allah tetapkan yang namanya kemiskinan, Allah tetapkan yang namanya kesusahan.
ada kebaikan di balik itu semua. Bukankah semua ini ada kebaikan-kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita lihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang wanita yang ayan, punya penyakit ayan, yang kalau dia sedang kambuh penyakitnya, maka apa kata wanita tersebut? Dia datang menemui Nabi SAW. Ya Rasulullah, doain saya semoga penyakit ayan saya ini sembuh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian Nabi mengatakan, doa Nabi dikabul atau tidak, Pak? Nabi kalau berdoa itu dikabul atau tidak? Yakin ya, Pak ya? Dia Nabi, kalau dia berdoa, doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bilang kepada wanita tadi, saya doain sembuh, tapi kehilangan kesempatan masuk surga lewat penyakit ini. Ditawarin ini, Nabi mengatakan kepada wanita tersebut. Apa kata wanita tersebut? Ya Rasulullah, untuk sebuah surga, untuk surga jamaah, untuk surga wanita itu rela saya pilih tetap sakit. Saya pilih tetap untuk dalam kondisi sakit kalau memang penyakit ini penghantar saya ke surga. Sudah tidak bernilai dunia dan seisinya. Kalau memang penyakit ini penyebab saya masuk surga, ya Rasulullah, saya pilih tetap sakit, tapi saya minta satu permintaan. Mohonlah pada Allah, jika saya kambuh, ayan itu kambuh, maka saya minta agar tidak tersingkap aurat saya. Ya subhanallah. Orang yang mengerti tentang hakikat kehidupan dunia dan akhirat. Sang wanita, saat Nabi mengatakan penyakit yang engkau derita adalah satu tiket buat dirimu menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya subhanallah. Maka wanita tersebut berkata, ya Rasulullah, kalau memang demikian, maka saya rela, saya rela menerima keputusan Allah ini berupa penyakit ayan. Kalau memang harus, kalau memang itu adalah salah satu tiket untuk saya masuk surga. Dia rela, dia ridha. Dan hilang dalam hatinya prasangka buruk pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi pernah mengatakan kembali kepada manusia-manusia terkhusus yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terlahir di atas permukaan bumi ini hidup dengan penuh kekurangan materi. Sulit hidupnya. Maka jangan pernah siapapun manusia yang Allah tetapkan sebagai bawahan, sebagai orang susah, sebagai orang yang sangat susah di atas permukaan bumi ini, maka jangan sampai pernah hati ini berprasangka buruk pada pencipta kita jamaah. Walaupun satu hari, walaupun 2 hari, mulut ini pernah tidak merasakan makanan dan minuman. Bukankah Nabi SAW mengatakan, beliau mengatakan, innal masakin, sesungguhnya orang-orang miskin. Nabi yang mengatakan, la yadkhulunal jannah qabla al-aghniya binisfil yaumi. Sesungguhnya Allah yang mentakdirkan orang-orang miskin, jika mereka mampu untuk eksis terus taat pada Allah dengan kemiskinannya, dengan kesusahannya, mereka tetap bisa saf yang pertama, mereka tetap bisa baca Al-Quran, mereka tetap bisa beribadah. Kalau mereka bertahan, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam,
Mereka adalah orang-orang yang dijamin akan masuk surga setengah hari terlebih dahulu nanti. Nabi SAW mengatakan, Allah ganti dengan dipersilakan masuk surga. Kalau ada sebagian manusia hari ini yang hidupnya beralaskan kardus, yang bertemankan kecoa, bertahanlah taat sama Allah. Hidup di dunia ini tidak lama, sebentar jemaah. Nabi mengatakan mereka dijamin masuk surga setengah hari terlebih dahulu. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua senantiasa prasangka baik kepada apapun yang diputuskan oleh Allah untuk kita semua. Tidak ada satupun keputusan Allah yang menzalimi manusia. Tidak ada sedikit pun keputusan Allah yang menzalimi manusia. Kemudian Allah katakan di kelanjutan ayatnya, walakinnan nasa anfusahum yadhlimuna. Akan tetapi manusialah yang menzalimi diri-diri mereka. Manusia yang tidak mengerti maksud dan tujuan Allah ketika menetapkan satu takdir di atas bumi ini. Kita yang gak ngerti apa maunya Allah. Semua yang ditetapkan Allah ada hikmahnya, ada kebaikannya. Tapi kita yang gak faham, Allah suruh kita salat satu hari 5 kali. Banyak kebaikan yang akan kita dapatkan di situ. Memang telat, memang letih, memang capek. Allah tetapkan puasa di bulan Ramadan, letih, capek. Allah tetapkan haji, keluar duit, keluar biaya, capek. Tapi banyak hikmah, banyak kebaikan. Maka pertahankanlah prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semua prasangka yang baik kepada Dia dengan apapun keputusan yang Dia tetapkan untuk kita masing-masing. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jika ada yang mau bertanya, masih ada waktu ya Pak? Jika tidak ada, maka saya akan tutup. Baik, jika tidak ada, kita cukupkan kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat yang sedikit ini sebagai bekal kita untuk perjalanan panjang kita sesudah kematian kita. Perjalanan yang benar-benar harus kita persiapkan dengan matang. Perjalanan yang kita tidak bisa meminta tolong pada siapapun juga kecuali dengan amal soleh kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua taufik dan hidayahnya untuk bisa senantiasa taat kepadanya dengan kondisi apapun yang Allah tetapkan untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua hadiah kalimat la ilaha illallah di penghujung usia kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa ibu dan bapak kita semua, menempatkan mereka di tempat yang terbaik jika mereka telah mendahului kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita menjadi penghuni surganya yang akan memasukinya tanpa diadab dan tanpa dihisab. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita rasa takut kepadanya yang dapat menghantarkan pada perbuatan-perbuatan kebaikan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.